Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis akan kita sama-sama dengarkan. Hari ini 12 Agustus tahun 2021. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 6, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop tuduhan terhadap Stefanus. Sebelum kita membaca Alkitab sebagai dasar perenungan dan sebelum kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kami tentang kebenaran-Mu itu boleh kami terima. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam hati, akal, dan pikiran kami, sehingga hati, akal, dan pikiran kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Hamba siap memperdengarkan suara kebenaran-Mu, dan semua anggota jemaat yang mendengarkan renungan harian ini pun bersiap untuk merenungkannya. Kami semua dalam kerendahan hati berada dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian saya akan bacakan satu perikop ini secara penuh. Firman Tuhan demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Cara jitu apa yang bisa dipakai untuk menjatuhkan orang percaya? Kalau kekerasan dan paksaan tidak bisa menggoyahkan iman anak Tuhan, maka dipakailah cara yang busuk, yaitu merusak nama baiknya. Misalnya, menjebaknya dengan perilaku atau perkataan tertentu yang dipakai untuk memfitnah dia. Itulah yang dialami oleh Stefanus, salah satu dari 7 orang diakon. Stefanus mengurus hal-hal seperti pembagian jatah bantuan bagi janda-janda. Dia juga adalah seorang pengkhotbah yang berkhotbah dengan kuasa Allah dan berdebat apa adanya tentang kebenaran dengan hikmat Allah. Dia juga berani mengabarkan Injil disertai mujizat. Ketika dengan semangat Stefanus memberitakan Injil kepada banyak orang, ada segolongan orang yang mencoba mendebat dia. Golongan tersebut adalah golongan Libertini. Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-9,
Mereka ini adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Golongan ini adalah orang yang pernah menjadi budak di bawah kekuasaan Roma dan telah mendapatkan pembebasan. Di bawah kekuasaan Roma, mereka menjadi orang-orang yang memahami budaya secara luas. Tetapi mereka ketat di dalam memelihara tradisi Yahudi. Golongan ini berdebat dengan Stefanus, tetapi tidak dapat menandingi hikmat Stefanus dan kuasa roh yang menyertai Stefanus. Namun, mereka bukannya mengakui kebenaran yang ada. Mereka malah memikirkan cara untuk membunuh Stefanus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang mereka dapat lakukan? Menangkap dengan kekerasan tidak menghentikan pengikut Yesus dari upaya menyatakan kesaksian tentang Yesus yang kuat, Yesus yang hebat, Yesus yang berkuasa. Maka mereka berusaha memfitnah Stefanus agar kesalahannya terbukti dan ia bisa dibunuh. Ada dua tuduhan palsu yang ditudingkan kepada Stefanus. Yang pertama, Stefanus dituduh menghujat Taurat Musa. Yang kedua, Stefanus dituduh menghina Bait Allah. Apakah benar Injil menghujat Allah? Tentu tidak. Golongan ini menganggap Injil sebagai penghujatan kepada Allah karena Yesus Sang Mesias adalah dari Allah yang diberitakan sebagai seseorang yang mati di kayu salib. Mereka masih tidak mengerti bahwa Allah merencanakan keselamatan bagi manusia melalui anaknya yang akan menjadi manusia dan mati di kayu salib. Mereka juga tidak mengerti bahwa Musa bukanlah juru selamat. Musa menubuatkan sang juru selamat. Mereka juga gagal memahami bahwa Bait Allah adalah simbol sementara kehadiran Allah. Stefanus juga menegaskan bahwa sesungguhnya kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh Bait Allah. Mereka pun memutarbalikkan khotbah Stefanus untuk memojokkan Stefanus dan menolak sebuah kebenaran. Apa daya orang Kristen ketika difitnah untuk perkara yang ia tidak lakukan? Ketika bukti-bukti yang sudah direkayasa dipakai untuk memvonis anak Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang bisa membela dan membuktikan dia tidak bersalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua pesan yang bisa kita lakukan melalui nas hari ini, yaitu yang pertama, terimalah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga pemahaman kita akan kebenaran Allah akan semakin tersingkap, terutama pada saat jiwa kita terbuka hanya untuk Tuhan, hidup kita hanya untuk mengandalkan Tuhan, tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, maka Roh Kudus ada di dalam kita dan dalam kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Kita yang tertidur pun dia tidak pernah tertidur untuk terus menyatakan bahwa dia setia dan dialah kebenaran itu. Maka biarkan kita alami setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam suka duka di setiap musim hidup kita. Juga tidak aneh sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, bukankah terlebih dahulu kita berdoa, doa memohon bimbingan Roh Kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya kita terima, tetapi kebenaran firman Tuhan itu akan menyingkapkan perlahan-lahan kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka terimalah setiap kebenaran itu yang kita dengar itu di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Pesan yang kedua, ada dua jenis manusia
dalam bacaan hari ini. Yang pertama, Stefanus, orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, orang yang merdeka untuk menyatakan kebenaran dengan hikmat yang dari Allah, dan seseorang yang merdeka karena tidak membenci apalagi mendendam. Dia tidak terbelenggu oleh dosa, namun dia merdeka karena dia tidak membenci, karena Roh Kudus ada di dalam hatinya. Jenis manusia yang kedua, dalam bacaan hari ini ada golongan libertini. Nama lain dari libertini adalah orang yang dibebaskan, orang yang merdeka. Tetapi sesungguhnya mereka tidak merdeka, karena justru pikiran, hati dan jiwa mereka masih terbelenggu dengan kekerasan hati mereka dan dengan dosa kebencian, kedendaman mereka, sehingga akhirnya mereka membunuh Stefanus. Bukankah kebencian dan dendam itu merupakan pembunuhan yang tidak terrealisasikan? Ada rencana yang dibuat sampai akhirnya kebencian tadi menjadi penuh dan akhirnya terrealisasikan melalui pembunuhan atas Stefanus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 5 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Mari kita menjadi seseorang pengikut Tuhan Yesus Kristus yang semakin penuh dengan kebenaran Allah, dan juga menjadi pribadi dengan karakter yang merdeka, yaitu semakin jauh dari belenggu dosa, namun penuhi jiwa kita dengan kasih-Nya Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang merdeka, tidak terbelenggu dari berbagai macam dosa yang menyiksa hati, akal, dan pikiran kita. Amin untuk renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.